Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. 1 Korintus 13 ayat yang kelima. Kalau dalam terjemahan lamanya, kasih itu tidak melakukan yang tidak senonoh. Di dalam kehidupan saat ini, seringkali kata-kata yang tidak sopan diucapkan dengan seperti biasa saja. Mungkin juga perkataan anak-anak terhadap orang yang lebih tua. Juga sering kita dengarkan kata-kata yang tidak sopan. Di dalam kehidupan saat ini juga, bukan hanya perkataan, tetapi banyak sekali pakaian-pakaian yang digunakan sudah menunjukkan juga dengan ketidaksopanan. Dan kalau misalnya mereka ditanyakan, misalnya contoh, para wanita menggunakan pakaian yang tidak sopan, celana yang terlalu pendek, atau baju bagian atas yang terlalu pendek, itu menunjukkan ketidaksopanan dan ketidaksenonohan. Tetapi wanita itu mengatakan, ini kebebasan saya. Yang salah seharusnya pria itu yang melihat. Kenapa dia jadi berpikir yang tidak-tidak ketika saya menggunakan pakaian yang seksi ini? Tetapi perintah Tuhan mengatakan, kalau kita mengasihi sesama kita, wanita mengasihi pria-pria, pria-pria juga mengasihi para wanita. Hendaklah kita selalu menggunakan prinsip dari 1 Korintus 13 ayat yang kelima. Kasih Kristus, kasih Tuhan itu adalah yang tidak melarang kita melakukan hal-hal yang tidak sopan atau yang tidak senonoh. Kita harus melindungi orang-orang untuk tidak terjatuh dengan apa yang kita pakai, apa yang kita katakan. Dengan begitu, kita dapat menjaga, melindungi orang-orang yang berada di sekitar kita untuk tidak jatuh kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi, kita tidak bisa mengatakan, ini adalah tubuh saya, ini adalah keinginan saya untuk memakai pakaian apapun, walaupun seksi, itu merupakan bukan hak kita, karena Tuhan menuntut agar kita mempunyai kasih yang tidak melakukan yang tidak sopan, tapi kasih yang menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang sopan, yang wajar, yang penuh dengan etika. Biarkanlah di dalam kehidupan kita meminta petunjuk Tuhan. Banyak sebenarnya petunjuk Tuhan di dalam cara berpakaian, di dalam cara berkata-kata, di dalam cara melakukan apapun kehidupan ini yang menuntun kepada hal-hal kesopanan di dalam perilaku kita. Dan biarkanlah kita juga meminta selalu petunjuk Tuhan dengan membaca firman-Nya, dengan meminta nasihat kepada orang tua kita. Misalnya sebagai wanita, tanyakan kepada orang tua kita, apakah pakaian ini sopan? Seharusnya orang-orang tua yang takut akan Tuhan, dia akan memberikan petunjuk-petunjuk yang baik terhadap anak-anaknya mengenai pakaian kesopanan. Firman Tuhan menunjukkan sebenarnya bahwa ketelanjangan adalah ketika paha kita tersingkap dan dada kita tersingkap. Itu sebenarnya sudah menunjukkan aurat ketelanjangan. Tutupilah untuk kita menjadi anak-anak Tuhan yang sopan. Pria-pria juga, wanita-wanita, selain berpakaian, berkata-kata, haruslah berkata-kata yang sopan di dalam berperilaku, ya, di antara sesama kita. Kita juga harus menunjukkan kesopanan, menghargai, ya. Saat ini banyak pasangan muda-mudi yang menjalin hubungan yang tidak sopan, ya, berpegangan tangan kemana-mana, ataupun memegang bagian-bagian tubuh dari pasangannya yang sebelum waktunya. Karena Tuhan mengatakan
Hal-hal seperti itu haruslah dilakukan setelah dia menjalin hubungan pernikahan yang kudus. Barulah pria dapat menyentuh pasangan wanitanya. Sebelum kita menjalin pasangan pernikahan yang kudus, janganlah sentuh. Tetapi kita bersahabat seperti biasanya. Kita hormati pasangan wanita. Wanita juga menghormati pasangan pria. Anak-anak juga menghormati orang tua. Orang tua juga harus menghormati anak-anak. Kiranya di dalam kehidupan kita, dengan petunjuk dari firman Tuhan, kita dapat selalu mengikuti bagaimana yang Tuhan inginkan, agar kita mempunyai sifat kasih yang selalu sopan. Tuhan